enthusiasts, welcome to Paper Dialogue, sebuah podcast dari Divisi Kajian Kanopi FEB UI 2023. Saya Teresa Puspita. Dan saya Michael Abimanyu. Dan kami akan menjadi host dari Paper Dialogue pertama pada tahun ini. Nah, Paper Dialogue merupakan program kerja dari Divisi Kajian Kanopi FEB UI tahun 2023. Nah, pada program kerja ini, kami membahas sebuah output akademik ekonomi yang relevan dan juga kian diperbincangkan oleh banyak peminat ekonomi di seluruh Indonesia. Dan pembahasan ini dilakukan dengan mengundang narasumber yang terlibat dalam penulisan buku ataupun paper yang kredibel dalam bidangnya. Nah, untuk paper pada kali ini, kita akan mengulik lebih dalam output akademik yang berjudul FCTC Ratification, Smoking Prevalence, and GDP per capita, Lessons for Indonesia and the Rest of the World. Nah, output paper ini ditulis secara bersama oleh Pak Abdillah Hasan, Bapak Rifai Afin, Ibu Nadira Amalia, Ibu Marta Hindriani, Ibu Ardini Rispa Jasinda, serta Ibu Elizabeth Kramer. Iya betul, jadi di paper ini akan mengulas lebih dalam terkait dampak implementasi pengendalian tembakau seperti ratifikasi FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control terhadap prevalensi merokok dan juga PDP per kapita. Betul sekali, dan makalah ini secara cermat memberikan analisis dari beberapa negara, dari berbagai negara, dari seperti Bangladesh, Brazil, dan juga Pakistan, dan tentunya Indonesia sendiri mengenai dampak pengendalian tembakau terhadap prevalensi merokok serta perekonomian dari negara-negara tersebut. Dan pemerintah Indonesia masih menunda penerapan FCTC akibat mungkin ada beberapa argumen yang mengasumsi bahwa ada dampak negatif dari kebijakan-kebijakan seperti ini terhadap perekonomian negara Indonesia. Dan makalah ini memiliki banyak variabel dan menilik banyak variabel dari negara-negara yang beragam untuk menguji argumen-argumen tersebut dan dampaknya jika diterapkan di Indonesia. Nah, dan sekarang kami temani oleh salah satu peneliti senior yang berkontribusi pada output ini, yaitu Pak Abdillah Hasan yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya di acara kami hari ini. Terima kasih sudah mau membagikan ilmunya bagi kita semua. Gimana Pak kabarnya, bagaimana juga kesibukannya akhir-akhir ini Pak? Ya, alhamdulillah baik. Ada beberapa riset dan advokasi di bidang pengendalian rokok yang sedang berjalan. Baik, alhamdulillah berarti kabarnya baik-baik aja ya Pak ya berarti. Pak Abdillah ini telah terlibat dalam berbagai studi mengenai aspek ekonomi dari pengendalian tembakau, kemudian health financing, ketenaga kerjaan, mungkin sumber daya manusia, dan juga large survey management. Pak Abdillah ini juga telah menghasilkan banyak karya tulis selama karirnya menjadi peneliti di LD FEB UI, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dan beberapa karya tulisnya telah dipublikasikan dan dimuat di berbagai jurnal seperti Journal Globalization and Health di tahun 2014, Journal Public Health Policy, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja nih diskusi pada hari ini kali ya Teh. Iya, jadi mungkin sebelum kita mengupas lebih dalam lagi Pak tentang paper ini, mungkin Bapak bisa ngejelasin nih Pak terkait apa sih background prosesnya atau latar belakang dari pembuatan paper ini Pak. Oke, baik, untuk khusus paper yang sedang dibahas, yang FCTC Ratification. Jadi di dalam pengendalian rokok itu ada konvensi internasional FCTC, Framework Convention on Tobacco Control, itu mulai sejak kira-kira 2005 diimplementasikan. Jadi sejak 2005 ada ratusan negara yang meratifikasi FCTC. Kemudian Indonesia juga terlibat dalam proses pembuatan FCTC, namun Indonesia tidak meratifikasinya sampai sekarang. Nah, kemudian alasan yang disampaikan oleh pemerintah dan para pihak itu biasanya adalah alasan ekonomi, ketakutan ekonomi kalau FCTC diberlakukan. Tentu saja ratifikasi FCTC nanti akan diikuti dengan kebijakan pengendalian tembakau yang lebih ketat. Nah, kebijakan pengendalian tembakau itu terdiri dari 4 instrumen kebijakan yang utama, yaitu menaikkan cukai dan harga rokok, kemudian peringatan kesehatan bergambar, kemudian ada larangan iklan, dan kawasan tanpa rokok. Nah, jadi selalu saja pada saat kami atau komunitas pengendalian rokok dan komunitas kesehatan ingin mendorong agar diratifikasi FCTC, selalu ada penolakan. Nah, penolakannya adalah
argumen ekonomi. Ditakutkan kalau setelah ratifikasi dan ada pengendalian rokok, ada kebijakan pengendalian rokok yang ketat, ditakutkan kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat menurun, dan sebagainya. Nah, saya sebagai peneliti yang harus teliti dan semuanya harus berdasarkan evidence, ya. Jadi kalau nggak ada evidence, ya nggak usah ngomong gitu ya. Nah, kemudian ini kan 2005, sejak ratifikasi awalnya 2005. Pada saat penelitian ini dimulai itu kira-kira 2018-19 itu kan sudah cukup waktu ya. Dari 2005 sampai 2015 10 tahun, ini sudah 10 tahun lebih. Kemudian ada 100 negara sudah meratifikasi. Ya udah kita lihat aja data-data di 100 negara ini. Atau ya kurang lebih 100 negara ya. Apakah naik, apakah turun? Apakah sesuai dengan yang ditakutkan atau tidak? Ya, jadi itu backgroundnya. Ya. Jadi kita buktikan aja dengan data berbagai negara, apakah ketakutan dari pihak yang anti, yang pihak menentang ratifikasi ini terbukti atau tidak? Ya. Walaupun secara kalau dengan teman-teman akademisi, penelitian semacam ini dianggap tidak perlu, ya, karena ya ini sudah jelas, ya biasanya ngomongnya sudah jelas Abdillah ya, ini nggak ada dampaknya gitu ya, nggak ada dampaknya ini, ya karena yang mempengaruhi ekonomi, pendapatan per kapita kan banyak hal, tapi kan kita butuh kajian yang valid, ya, yang disampaikan dan kajian itu biasanya kami pernah menginisiasi ini udah lama ceritanya ya, sejak 2016. 2016 itu ada studi dengan WHO Indonesia, tapi pada saat itu pendekatannya masih deskriptif. Deskriptif itu adalah ada data kita kumpulin, kita taruh dalam tabel, ada bukunya ini kalau kalian lihat ini ada bukunya sebenarnya. Awalnya di situ. Jadi deskriptif itu mengurutkan. Jadi saya urutkan 30 negara yang meratifikasi. Kemudian tenaga kerjanya bagaimana? Ya, produksi rokoknya bagaimana, turun atau naik, ya. Jadi hanya deskriptif aja. Tapi kan itu convincing karena itu memang data apa adanya. Tapi kan butuh analisis yang lebih kuat. Analisis lebih kuat ya berarti pakai ekonometri, pakai regresi. Jadi kemudian ya saya mengajak para kolaborator, ada Mas Rifai yang sekarang sedang S3 di Hungari, dia dosen di Trunojoyo Madura. Nah, jadi saya ngobrol, akhirnya di diskusi, ya udah Pak Abdillah, ayo kita bareng-bareng, kemudian mengumpulkan data di RAN dengan teknik ekonometri yang sudah ada di paper itu, ya kemudian hasilnya memang seperti itu. Itu latar belakangnya. Baik. Wah, berarti prosesnya cukup panjang juga ya Pak ya berarti ya? Panjang. Memang terdapat alasan yang relevan lah dalam pembuatan paper tersebut. Nah, setelah kami membaca paper tersebut, mungkin Bapak boleh ceritain nih apa overview-nya sedikit gitu, apa kayak kondisi mungkin menurut Bapak kondisi industri rokok seiring dengan tren prevalensi merokok ya di Indonesia itu seperti apa ya Pak? Iya, jadi saya aktif di dalam pengendalian rokok, terutama mendukung pengendalian rokok dan kesehatan masyarakat dari sudut pandang ekonomi sejak 2005 ya. 2005 sampai sekarang 2023. Kita biasanya melihat dari data-data prevalensi. Prevalensi itu tidak menurun, ya, tinggi dan tidak menurun. Tingginya itu sekitar 33-34% dari penduduk dewasa. Selama hampir 20 tahun ini. Itu artinya ya tidak ada perbaikan. Thailand sudah turun, banyak negara sudah turun, ya, banyak negara sudah turun. Kemudian kalau perokok anak-anak yang usia 10-18 di Bappenas itu ada target untuk menurunkan prevalensi dari 7 ke 5, malah 7 ke 9 naik. Jadi targetnya dari 7 diturunin ke 5, ya ternyata hasil survei dari 7 menjadi 9. Ya, dan ini sangat mengkhawatirkan, ya, sangat mengkhawatirkan sehingga kita perlu kebijakan yang lebih kuat, ya. Jadi kita ingin pemerintah lebih firm, ya, dalam mengendalikan konsumsi rokok. Nah, salah satu kebijakan utama adalah meratifikasi. Jadi meratifikasi FCTC ini sebagai komitmen dukungan pemerintah terhadap pengendalian rokok. Walaupun ada yang bilang
Kita nggak meratifikasi nggak apa-apa, yang penting kebijakannya berubah. Nah itu kan bisa dibalik juga, kalau kebijakannya sudah berubah kenapa tidak diratifikasi aja gitu ya. Betul. Jadi ya saya selama 20 tahun terakhir ini menghadapi argumen dan counter argumen. Misalnya, cukai itu tidak efektif dalam menurunkan konsumsi rokok. Lah kalau tidak efektif kenapa nggak dinaikin setinggi-tingginya? Toh nggak efektif juga, ya kan? Ya udah naikin aja gitu. Iklan rokok itu nggak efektif. Pelarangan iklan rokok itu nggak efektif. Ya kenapa nggak dilarang aja gitu? Toh nggak efektif mengurangi jualanmu gitu ya. Nah, itu saya balik-balikin aja ya. Jadi saya sudah cukup ya sangat lah kan, kalau kita yang orang Indonesia ini bisa pakai kata cukup daripada sangat ya. Tapi sudah sangat lama di area ini ya, sehingga kita ingin mendukung pengendalian dan sehat itu pro ekonomi ya. Pro sehat itu pro ekonomi. Jangan dianggap pro industri rokok menaikkan konsumsi rokok itu pro ekonomi. Ya nanti kalau orang-orang pada sakit ya, kemudian nggak bisa bekerja ya, itu GDP nggak maksimal, nggak optimal. Kalau orangnya sehat ya, orangnya sehat. Dan salah satu cara untuk mengurangi resiko terkena penyakit berbahaya adalah berhenti merokok. Ya, berhenti merokok. Itu ya saya semua argumen saya keluarkan ya. Termasuk kalau argumen religius ya, kita mensyukuri kesehatan itu dengan menjaganya, bukan dengan merusaknya ya. Kita pas pandemi itu sudah kita beli masker lah, kita beli inilah supaya nggak sakit. Lah ini ada rokok kita beli supaya sakit. Itu nggak realistis, nggak rasional ya. Ya itu semua saya keluarkan semua dalam interaksi selama ini. Baik. Menarik sekali berarti ya Pak. Nah, mungkin selanjutnya kita akan berdiskusi lagi mengenai FCTC sendiri. Sebagaimana FCTC merupakan highlight ya dari paper ini ya Pak. Jadi mungkin untuk highlight sedikit, FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control sendiri adalah sebuah kerangka kerja yang dicetuskan oleh World Health Organization atau WHO yang mengatur tentang pengendalian permintaan konsumsi serta pasokan rokok. Dan tidak hanya itu, FCTC juga mengatur beberapa hal, yakni iklan, promosi dan sponsor, mungkin kemasan dan pelabelan, serta juga harga dan cukai rokok. Di tengah berbagai negara Asia yang gencar meratifikasi FCTC, Indonesia masih berlaku sebaliknya mungkin ya, belum diratifikasi FCTC tersebut. Nah mungkin menurut Pak Abdillah sendiri, pertimbangan apa saja sih Pak yang harus ditilik dalam implementasi FCTC atau ratifikasi FCTC di Indonesia sendiri Pak? Ya pemerintah kita biasanya ini kurang berani aja ya, saya kira kurang berani meratifikasi ya. Mungkin ada juga mitos yang keliru ya, seolah-olah kalau meratifikasi FCTC kemudian industri rokoknya tutup dalam waktu seminggu gitu ya. Jadi tidak pernah ada seperti itu ya. Jadi kalau kita meratifikasi FCTC kemudian kita terikat ya, binding dengan FCTC, maka harus ada perbaikan-perbaikan ya. Dan itu semua butuh waktu juga. Dan pembahasan mengenai pengendalian konsumsi rokok itu disesuaikan dengan keadaan negara masing-masing ya. Dan prosesnya juga di dalam negeri. Dan kita ingin agar masyarakat sehat ya. Jadi ini yang penting ya. Kemudian mengapa pemerintah belum meratifikasi? Jadi kalau yang saya pikir ya ini ada kalau mau lugasnya ya. Kalau mau lugasnya itu gara-gara industri rokoknya belum merelakan. Ya, gara-gara industri rokoknya belum rela bahwa rokok itu dianggap merugikan kesehatan. Ya, mereka masih menganggap bahwa rokok ini tidak merugikan kesehatan. Ya. Jadi mereka tidak rela itu aja. Itu cuma ya rela nggak rela aja. Kan di negara lain sudah pada rela. Dan di website mereka, kalau kamu lihat di websitenya mereka, ya mereka menerima bahwa rokok ini memang merugikan kesehatan. Nah, tapi kalau di kita, ketika ada isu atau ada usulan untuk meratifikasi FCTC, ya ini sebenarnya ya saya mungkin dalam sesi ini saya ingin mengadvokasi industri rokok agar mohon bos ya relakan aja bahwa rokok ini memang merugikan kesehatan ya. Dan ratifikasi ini akan penting dalam diplomasi internasional, menunjukkan bahwa Indonesia membela kesehatan masyarakat lebih daripada membela industri rokok ya. Dan ini memang pilihan. Anda pilih kesehatan masyarakat atau Anda pilih
industri rokok. Jadi saat ini seperti itu kondisinya. Jadi kami harapkan pemerintah dan industri rokok ya memahami ya bahwa FCTC ini adalah komitmen ya, karena satu-satunya negara di Asia yang belum ratifikasi Indonesia. Jadi FCTC itu ada pertemuan tahunan, ada pertemuan ini. Dulu Indonesia bisa jadi observer, datang tapi nggak boleh ngomong ya. Sekarang pun nggak diundang. Kalaupun diundang duduknya di paling belakang sono, nggak bisa ngomong. Sementara China, Zimbabwe dan sebagainya, mereka juga punya rokok, produsen rokok, mereka produsen daun tembakau tapi meratifikasi. Sehingga ketika mereka datang ada negosiasi, mereka punya hak suara. Lah hak suara ini ya idealnya semuanya pro pengendalian, tapi dalam diplomasi internasional kadang itu juga kepentingan industri masuk di situ. Tapi ya sudahlah, itu pertarungan yang lain ya. Tapi sebenarnya jadi ini ya saya kayak mau ngasih clue kepada industri rokok, kalau pemerintah Indonesia meratifikasi FCTC, suara pemerintah Indonesia itu ada harganya, dianggap ya. Dianggap suara pemerintah Indonesia bisa pro pengendalian, bisa pro industri juga. Jadi saya kasih hint nih agar industri rokoknya merelakan ya. Cina yang datang ya kabarnya ya itu tidak semuanya pro kesehatan. Yang datang juga ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan industri rokok juga. Jadi yang strategis gitulah ya. Tapi kalau kita nggak meratifikasi, kita sama sekali tidak bisa masuk dalam lingkaran itu, nggak punya hak suara. Demikian. Baik Pak. Oke. Nah mungkin saya mungkin juga mau bertanya juga ya Pak. Mungkin kayak dari masalah-masalah tersebut mungkin apa masalah utama yang mungkin paling signifikan gitu dan perlu pembenahan gitu dari Indonesia sendiri Pak. Karena kan udah seperti yang Bapak teruskan tadi, memang udah ada beberapa pertimbangan ataupun masalah yang membuat ini masih ditunda gitu Pak. Nah mungkin yang paling utamanya tuh apa dan yang harus dipembenahan tuh apa itu? Ya paling utamanya memang ketakutan bahwa kalau Indonesia meratifikasi FCTC nanti kondisi perekonomian terganggu ya, seperti saya sampaikan di awal. Lah kalau takut ya mari dibuktikan ya. Kita ini jangan sampai kita takut hantu tapi nggak pernah lihat hantu. Saya juga nggak pernah lihat hantu, ya. Tapi ini kan seperti itu. Betul. Banyak hal-hal yang kita takuti, mitos-mitos yang kita takuti itu ternyata nggak ada apa-apa ya. Jadi kalau memang ditakutkan bahwa ratifikasi FCTC ini bisa mengurangi kesejahteraan masyarakat, ya ayo studi. Nah studi ini yang sudah kami tulis dalam paper ini menunjukkan bahwa dari data 80-an negara, kalau nggak salah 80-an negara selama 5 tahun ya mereka meratifikasi, itu ratifikasi FCTC tidak berdampak, tidak signifikan ya berhubungan dengan itu ya, tidak signifikan berhubungan berkorelasi dengan pendapatan per kapita ya. Tapi ratifikasi FCTC signifikan berhubungan dengan penurunan prevalensi merokok ya. Jadi kalau pemerintah Indonesia mau rakyatnya lebih sehat dengan mengurangi konsumsi rokok, ratifikasilah FCTC. Betul. Nah, hubungannya seperti itu. Ya, tapi jangan takut, ini nggak ada hubungannya dengan pendapatan per kapita. Lah kalau hubungannya aja nggak ada, ya kita nggak usah ngomong plus minus, ya toh kan nggak signifikan. Jadi paper ini adalah paper mengenai tidak signifikannya sesuatu, ya. Ya makanya bagi anak-anak ya, bagi teman-teman mahasiswa yang bikin paper ya, jangan takut kalau hubungannya tidak signifikan, ya. Terus jangan ini saran out of topic ya, jangan membuat improvisasi ekonometrik ya supaya ini menjadi signifikan. Yang terlalu berlebihan, itu apa adanya aja. Kalau memang nggak signifikan ya nggak signifikan aja, gitu. Jadi ketakutan pemerintah itu tidak berdasar ya, tidak berdasar. Baik secara deskriptif data-data apa adanya maupun analisis lebih lanjut dengan regresi juga tidak berhubungan ya, jadi ini paper yang
mengungkapkan ketidaksignifikannya sesuatu ya. Oke, baik Pak. Oke, menarik sekali ya Pak. Mungkin jadi kalau boleh saya simpulkan tadi dari masalah utamanya itu berarti ketakutan pemerintah ya dari untuk perekonomian Indonesia gitu. Jadi apakah dengan meratifikasikan FCTC tadi itu bisa menurunkan perekonomian Indonesia sendiri? Dan itu sebenarnya juga nggak terlalu bisa di backup dengan data deskriptif maupun kuantitatif seperti yang ada di paper yang udah Bapak buat ini dengan yang lain juga. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh Tessa nih untuk sesi selanjutnya. Oke, baik. Jadi kan tadi kita udah mulai eksplorasi, sudah mengidentifikasi juga nih Pak terkait kondisi industri rokok tuh gimana sih, serta masalah-masalah apa yang menjadi penghambat dalam ratifikasi FCTC ini gitu. Nah sekarang kami ingin menanyakan lebih dalam nih Pak seputar tentang FCTC yang menjadi highlight dari paper ini. Jadi sebenarnya Pak, bagaimana sih Pak hubungan dari ratifikasi FCTC ini terhadap prevalensi merokok yang dilihat lebih spesifik lagi melalui variable excise tax atau cukai? Ya, kalau ada dua variabel dalam penelitian ini, ada ratifikasi dan ada kebijakan cukainya. Dan itu semuanya berhubungan negatif, signifikan negatif terhadap prevalensi merokok ya. Jadi kalau ingin menurunkan konsumsi, pada akhirnya yang paling efektif adalah kebijakan harga. Nah, kebijakan harga itu naiknya dengan menaikkan cukai ya, dan cukai itu beda dengan pajak ya, karena cukai dan pajak undang-undangnya beda ya. Cukai lebih ke fokus kepada pengendalian konsumsi, ada rokok, ada hasil tembakau, dan ada etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol yang dikenain cukai. Jadi fungsinya lebih kepada pengendalian, ya pengendalian. Ya message-nya kalau ingin mengurangi konsumsi atau mengurangi prevalensi merokok, ya naikkanlah tarif cukai setinggi-tingginya supaya harga rokoknya mahal, ya. Dan karena harga ini dibayar oleh semua orang, jadi dampaknya juga langsung terasa. Kalau dilihat beberapa tahun, pemerintah kadang menaikkan, kadang tidak menaikkan cukai. Pada saat pemerintah tidak menaikkan cukai, itu konsumsi rokok meningkat, produksi rokok meningkat. Ya. Terakhir pemerintah tidak menaikkan cukai pada tahun 2019. Itu produksi rokok 2020 meningkatnya luar biasa. Ya. Kemudian habis itu pemerintah menaikkan dirapel istilahnya ya. Karena 19 gak naik, maka 20 untuk 21 itu naiknya cukup tinggi saat itu ya. Nah, dirapel terus produksinya turun. Jadi cukai, kebijakan cukai ini efektif. Pemerintah ingin apa? Ingin konsumsi rokoknya naik, ya udah cukainya nggak usah naikin. Atau ingin konsumsi rokoknya turun, ya cukainya dinaikin. Di samping kebijakan-kebijakan lain. Biasanya yang dipakai istilahnya adalah fiskal non fiskal ya. Jadi fiskal itu cukai, yang non fiskal itu ada pelarangan iklan. Kemudian ada pictorial health warning, ada gambar yang dibungkus rokok itu, kemudian ada kawasan tanpa rokok. Nah, itu non fiskalnya. Jadi saya sebagai peneliti dan sebagai advocate ya, sebagai advokasi, jadi saya ini agak cross the border ya. Biasanya kalau akademisi itu hanya di dalam, nggak ngomong apa ya. Kalau saya ngomong aja ya. Kapanpun saya dibutuhkan, ya saya siap untuk mendukung ini. Karena biasanya ini dulu pada saat awal-awal karir saya sini, saya melihat itu aktivis anti rokok biasanya diisi oleh ibu-ibu yang sopan ya. Ibu-ibu yang sopan, ada di Kemenkes, ada aktivisnya. Ketika ada rapat dengan lintas sektor dengan Kementerian Ekonomi sono ya, kemudian agak dibentak dikit, ibu-ibunya langsung mengkeret. Nah kalau sama saya, kalau dibentak-bentak lagi gitu aja ya. Kalau mereka bluffing, kita bluffing lagi. Tapi tinggal ngomong-ngomong doang ya. Terus saya pernah bersaksi di Mahkamah Konstitusi selama beberapa kali ya. Ketemu industri rokok, ketemu petani tembakau ya. Dan saya tidak hanya fokus kepada aspek pengendalian, tapi juga bagaimana aspek untuk mendukung diversifikasi tanaman ya. Ada dana bagi hasil cukai yang bisa dipakai untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, ada dana pajak rokok daerah. Jadi ini aspeknya luas ya. Ya papernya sedang, ada yang sedang direview, belum direvisi, ada yang masih dalam proses pembuatan, ada ini pokoknya banyak lah. Tutup ini udah ada pabriknya. Ini knowledge ya, ini knowledge ya. Jadi
Seperti itu. Jadi aspeknya banyak. Jadi kami tidak hanya fokus ke aspek kesehatan, tapi juga fokus ke ketenaga kerjaannya. Ya, pada intinya kita ingin menjaga istilahnya Pareto optimal ya. Kalau tidak salah ya. Kalau salah kasih tahu. Ya. Jadi Pareto optimal itu ada yang better off, tapi tidak ada yang worse off gitu ya. Jadi kita jaga agar tidak ada yang worse off. Jadi baik kesehatan, ketenaga kerjaan maupun perekonomian semuanya itu ya at least gak ada yang worse off itu ya. Oke, berarti menarik banget ya Pak bahwa sudah dibuktikan ya Pak melalui regresinya juga bahwa cukai ini memiliki hubungan yang significantly negatif gitu karena cukai menurunkan konsumsi melalui adanya kenaikan harga cukai gitu. Jadi mungkin lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Jadi di sini Bapak serta penulis lainnya juga turut menjelaskan terkait hubungan ratifikasi terhadap terhadap GDP per kapita. Nah, lantas bagaimana sih Pak hubungan ratifikasi FCTC ini terhadap perekonomian? Lalu key takeaways apa saja sih yang bisa diambil oleh Indonesia terkait hal tersebut? Jadi pertanyaan mendasarnya ya, apakah ratifikasi berhubungan dengan kondisi perekonomian? Nah, kondisi perekonomian yang kami maksud adalah GDP per kapita. Data-datanya kan ada ya, 80 negara, dan saya senang ini mungkin message kepada kalian gitu ya. Kalau bisa kita menjadi peneliti yang mengolah data internasional. Yang selama ini terjadi biasanya data Indonesia dianalisis oleh orang asing. Ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi kalian akan lebih bagus kalau orang Indonesia meneliti pakai data internasional. Dan itu data itu ada di IMF, ada di mana-mana ada lah ya. Jadi supaya lebih pride gitu ya. Nah ini data ini kan paper ini menganalisis data-data beberapa negara, banyak negara, 80 negara. Data GDP per kapita ada, data ratifikasi FCTC ada, data cukai ada, data-data lain, variabel-variabel kontrol ada. Ya, nah setelah di-run ternyata tidak berhubungan, tidak signifikan, nggak ada bintang, ya. Nggak ada bintang. Jadi paper ini temuan utamanya adalah tidak ada bintang yang menghubungkan antara ratifikasi FCTC dengan pendapatan per kapita. Kalau tidak ada hubungan, ya sudah, jangan takut. Ya, pemerintah jangan takut. Kalau meratifikasi ini kemudian ekonominya ambruk, jangan takut. Karena ratifikasi hari ini follow up-nya ini bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Mengubah undang-undang itu lama ya. Proses di DPR ya, tarik menarik aktor ya itu lama. Tapi ya ratifikasi aja dulu deh ya. Betul. Kemudian kita berdialektika di tempat lain gitu ya. Dan minimal Indonesia bisa punya hak suara di dalam masyarakat kesehatan, di dalam FCTC itu. Mereka ada pertemuan tahunannya gitu. Ya. Jadi apa istilahnya? Lupa ya, tapi saya nggak pernah hadir, tapi ada. Di situ perwakilan pemerintah. Yang boleh hadir adalah perwakilan pemerintah, LSM, pengamat ini nggak boleh. Ya, dan yang hadir tidak semululu Kemenkesnya tiap negara. Yang hadir itu ada Kemenperinnya, Kementannya, dan mereka punya agenda sendiri. Ya salah satu ini kalau nggak salah itu saya pernah baca paper ada kayak kalau nggak salah Zimbabwe ya. Zimbabwe itu adalah suatu negara di Afrika produsen daun tembakau. Dia awalnya itu menentang ratifikasi FCTC. Terus pada satu titik tiba-tiba meratifikasi. Setelah meratifikasi ketika rapat yang datang rombongan misalnya 50 orang ya, 30 orang, 40 orang itu dari SON, dari ProSON ya, bukan pro kesehatan. Jadi seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, setidaknya dia meratifikasi gitu loh. Nggak malu. Lah Indonesia ini meratifikasi aja tidak. Ya, jadi ya itu mungkin yang belum diadvokasi adalah industri rokoknya. Kadang saya pengen ketemu sama pemilik saham ya, sama pendiri, ketemu langsung bos gitu ya. Saya ngomongin langsung ratifikasi aja, nggak usah ditentang kalau pemerintah pengen meratifikasi. Dampaknya nggak seberapa, kok usah takut. Toh Anda juga sudah diversifikasi ke sektor-sektor ekonomi yang lain, ya kan? Nggak, kita tahu lah ya, kita tahu lah, nggak usah terlalu dipegang-pegang ya.
Ya gitu, ya itu aja ya, cita-citanya seperti itu. Oke, berarti secara singkatnya memang tidak signifikan ya teman-teman. Jadi kesimpulan jangan takut untuk pemerintah untuk meratifikasi FCTC ini. Nah sebenarnya pertanyaannya juga terkait Pak, dan sempat juga udah sering Bapak sebutkan juga terkait FCTC ini. Jadi sebenarnya apakah benar ratifikasi FCTC ini dapat memperburuk perekonomian? Lalu langkah apa aja sih yang harus diambil oleh Indonesia gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya tidak ada hubungan antara ratifikasi FCTC dengan kondisi perekonomian dari 80 negara yang kami teliti ya, sehingga ini kami harapkan mendorong keyakinan, keberanian pemerintah untuk meratifikasi FCTC. Ya, kami juga mengapresiasi sudah banyak perubahan, improvisasi dalam kebijakan pengendalian rokok. Ya, kalau memang di dalamnya sudah berubah menjadi lebih baik, kenapa nggak diratifikasi gitu? Tinggal satu, tapi itu akan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia komitmen terhadap kesehatan masyarakat. Ya. Kemudian kalau tahapannya, ya ini sebenarnya ya sudah sering kita propose ya, dari pemerintah sering kita propose. Cuman memang tahapan sih gampang lah ya, pemerintah mengajukan ini sebagai inisiatif, atau DPR juga bisa mengajukan ini sebagai inisiatif, karena yang meratifikasi itu kayak kalau nggak salah itu dengan sebuah undang-undang ya. Jadi meratifikasi FCTC ini harus dengan sebuah undang-undang. Nah, kalau undang-undang kan ada faktor eksekutif dan legislatifnya ya. Nah itu tapi ya ini mau momen politik ya. Jadi sebenarnya di komunitas kesehatan maupun di Kemenkes pun sudah capek energi lah untuk bahas ini sebenarnya ya apalagi ini mendekati tahun politik ya. Tahun politik biasanya ya karena para peserta politik itu peserta pemilu itu membutuhkan dukungan ya. Nah, biasanya pemerintah itu akan lebih soft kepada dunia industri dan sebagainya ya. Artinya berat ya, dalam waktu dekat ini artinya berat ya. Bahkan diskusi ini sebenarnya sudah tidak menjadi diskusi utama di dalam perdebatan pengendalian rokok karena udah capek ya. Udah capek. Biasanya diskusi utama sekarang lebih ke jadi daerah peluang-peluang sekarang ini ya, di daerah-daerah itu bisa menerapkan kawasan tanpa rokok yang termasuk yang melarang adanya iklan di luar ruangan. Ya, jadi iklan di luar ruangan itu udah nggak boleh dan itu bisa dilarang oleh pemerintah daerah. Ini lebih ke situ. Misalnya nih kalau dulu pas mungkin 10 tahun lalu kita naik jalan tol Jagorawi keluar ke Bogor. Nah dulu tahun 10 tahun lalu itu disambut oleh iklan rokok segede gambreng ya. Dulu gitu, tapi sekarang udah nggak ada kan. Nah itu hasilnya. Itu hasilnya udah nggak ada lagi iklan rokok di Bogor, Jakarta, Depok. Dan kita ingin semua pemerintah daerah mengadopsi hal ini. Jadi itu yang lagi ngehit lah di kalangan tobacco control. Kalau ratifikasi FCTC sekarang sudah capek ya kecuali presidennya atau ketua partai atau apa mencetuskan ya kita semangat lagi. Ya, demikian update-nya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Tadi sedikit sangat insightful juga, ada beberapa statement juga yang tadi sempat saya incolok itu pro sehat sama dengan pro ekonomi gitu ya. Nah mungkin tadi kita udah panjang lebar nih terkait atau dari kondisi industri rokok gimana sampai implementasi FTC itu gimana. Mungkin aku bisa kesimpulin dikit aja bahwa Indonesia masih belum meratifikasi karena salah satu masalah utamanya terkait ketakutan ekonomi gitu. Nah dalam pengendalian rokok ini sebenarnya ada 4 tahap. Ini menaikkan cukai, ada peringatan juga, sosialisasi, lalu ada kawasan tanpa rokok juga. Nah, sertifikasi FCTC sebagai salah satu strateginya ini telah terbukti signifikan mempengaruhi prevalensi merokok, yakni signifikan negatif melalui adanya kenaikan harga cukai. Selain itu, selalu dibuktikan juga bahwa adanya ratifikasi FCTC ini memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap GDP, sehingga dengan ini seharusnya bisa menjadi suatu hal bagi pemerintah bahwa tidak usah takut lagi untuk meratifikasi FCTC ini, karena benefitnya adalah selain jadi sehat juga masyarakat Indonesianya juga
Indonesia juga memiliki suara di kancah internasional seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita menutup sesi ini, Pak, mungkin apakah Bapak punya pesan-pesan mungkin tambahan yang ingin disampaikan kepada pendengar, mungkin mahasiswa yang berminat nih nulis mengenai ini, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang turut mendengar aja gitu, Pak, atau yang mengidolakan Bapak nih mungkin. Wah. Iya, saya terharu nih karena undang ke sini ya. Tapi ya ini untuk mahasiswa ya, para mahasiswa ilmu ekonomi ada satu kekhususan atau satu area of research namanya health economics ya. Health economics ini sangat, menurut saya bahasanya vibrant gitu ya, sangat meriah gitu ya, sangat meriah yang dibahas karena memang banyak hal di Indonesia yang terjadi, seperti ada national BPJS kesehatan, ada jaminan kesehatan nasional. Kemudian persoalan kesehatan itu masih utama. Itu bisa dilihat dari ada namanya riset kesehatan dasar, Riskesdas. Di dalam Riskesdas itu jantung, stroke, cancer dan sebagainya masih meningkat. Ya, jadi istilah saya pertumbuhan ekonominya tidak bisa menyehatkan. Ya, nah, ini perlu dikaji, perlu banyak kajian ya, areanya masih luas dan sangat memerlukan orang ilmu ekonomi yang menulis tentang health economics. Ya, saya paham ada orang FKM yang menulis tentang health economics, tapi kita juga perlu orang ilmu ekonomi yang menekuni health economics. Karena orang ilmu ekonomi biasanya memiliki helikopter view yang lebih baik ya, memiliki pemahaman mengenai bagaimana perekonomian itu bekerja ya, jadi tidak terlalu mikro ya, jadi pada teman-teman kalau ingin saya harapkan ya menekuni health economics ya banyak aspeknya, ada jaminan sosial, ada penyakit tidak menular, ada intinya ya masih banyak proyeknya, masih banyak lah ya. Jadi kalau sebagai anak ilmu ekonomi yang akan nanti jadi konsultan, jadi akademisi, itu masih banyak ininya, proyeknya masih banyak, areanya masih banyak, dan ini satu lagi nih, peluang untuk publikasi itu juga lebih tinggi karena jurnal-jurnal kesehatan itu banyak. Sehingga artikel saya ini jujur ya, kalau di submit ke jurnal ekonomi banget, kayaknya dilepeh ya, dibuang gitu ya, kayaknya nggak diterima gitu ya. Tapi karena ini masalahnya kesehatan, ya makanya saya submit ke jurnal kesehatan. Jadi jurnalnya banyak, ya jurnalnya banyak, dan itu jurnal baik ya, jurnal baik, jurnal bagus, tapi memang outletnya lebih banyak. Ya, sehingga kita bisa ke situ ya. Jadi saya harapkan teman-teman ilmu ekonomi dari UI maupun non UI ya, marilah berbondong-bondong ya menekuni health economics seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Abdillah. Itu teman-teman disemangati oleh Pak Abdillah untuk menekuni nih health economics, coba-coba nih di field yang baru di health economics. Karena katanya peluangnya masih banyak nih teman-teman, mungkin boleh banget dicoba gitu. Nah, pesan tadi dari Pak Abdillah juga sekaligus menutup episode Purple Dialogue pada tahun ini. Nah, menarik sekali Pak, diskusinya seru banget tadi, banyak banget statement yang menarik juga. Dan saya dan juga Michael dan segenap Kanopy FEBUI mengucapkan banyak terima kasih Pak karena sudah mau membagikan ilmunya, sudah bersedia hadir juga. Jadi semoga Pak Abdillah dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan diberi kesehatan juga. Dan baik teman-teman, dari sini episode pertama Paper Dialogue tahun ini sudah selesai. Untuk mendengarkan lebih banyak diskusi mengenai isu-isu ekonomi, jangan lupa untuk subscribe di Kanopy Air, di Spotify, YouTube, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Saya Teresa Puspita. Dan saya Michael Manyu, dan signing out from this Paper Dialogue. Thank you for listening.